Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dengan nomor NIM 4112 0010 029. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bu Novia Angela MPD. Eh, Pada topik yang akan saya bahas itu mengenai tentang fakir berbahasa Indonesia. Pertama, kita langsung ke latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi, baik dalam percakapan resmi maupun dalam percakapan sehari-hari. Akan tetapi, penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing mulai marak digunakan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kosakata asing tersebut mulai menyebar luas dan mempengaruhi masyarakat dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Padanan kata Padanan kosakata tersebut dalam bahasa Indonesia seringkali tidak diketahui dan tidak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kefakiran dalam berbahasa Indonesia ini tidak hanya terjadi dalam bentuk percakapan, tapi sering terjadi juga pada penamaan tempat ataupun penamaan produk-produk yang ada di dalam negara. Banyak tempat dan produk lokal Indonesia menamai serta mengiklankan merek dagangnya dengan terminologi bahasa asing daripada khazanah kata bahasa Indonesia. Eh, Lanjut, apa sih itu fakir? Fakir menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata fakir adalah orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Secara terminologi, fakir didefinisikan dengan berbagai macam makna, sesuai dari segi apa fakir itu ditinjau. Secara umum, fakir dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa, baik pekerjaan maupun usaha. Lalu, apa sih fakir berbahasa Indonesia? Eh, Tadi sudah dijelasin fakir itu apa? Fakir itu miskin. Berarti itu tandanya masyarakat Indonesia itu masih belum melek terhadap bahasa Indonesia, masih pengetahuan mereka terhadap berbahasa Indonesia itu masih terlalu minim. Lalu apa sih kosakata? Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang, entitas lain, atau bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata perlu disukai oleh setiap individu karena kosakata merupakan bagian inti keterampilan berbahasa dan menjadi bagian mendasar dalam keterampilan berkomunikasi. Pengembangan kosakata dalam berbagai bidang lebih dinominasi oleh sumber bahasa asing. Pada akhirnya, ini beragam bahasa asing merupakan kekayaan yang perlu digali sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia, walaupun sumber pengembangan kosakata itu perlu diimbangi dengan pemanfaatan bahasa Indonesia. Lalu jenis-jenis kosakata. Yang pertama itu ada kata benda yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Lalu yang kedua itu adalah kata ganti untuk mengetahui bentuk objek yang merujuk pada bentuk subjek atau saling berhubungan satu sama lain. Lalu untuk kata kerja itu kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Lalu yang terakhir itu ada kata sifat, yaitu kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Lalu apa sih padanan kata? Padanan kata merupakan suatu bentuk pemutakhiran bahasa Indonesia yang terbilang unik dikarenakan memunculkan istilah baru dalam bahasa Indonesia. Padanan berbeda dengan kaidah transliterasi dan serapan kata dalam bahasa Indonesia. Bentuk kata padanan sudah tidak bisa ditelusuri kemiringan dengan bahasa aslinya. Pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia memiliki aturan di dalamnya. Istilah tersebut tidak dibuat tanpa dasar, melainkan melalui proses pembentukan istilah yang sudah disepakati. Ada jenis-jenis padanan kata. Yang pertama itu ada sinonim mutlak. Sinonim mutlak adalah sinonim yang bentuk padanan kata yang memiliki kemiripan yang simantik antara satu kata dengan kata lainnya. Contohnya seperti surat kabar itu
artinya itu adalah sama dengan koran. Lalu ada wanita sama dengan perempuan. Lalu ada lagi sinonim selaras. Sinonim selaras adalah sinonim apabila beberapa kata yang bersinonim memiliki komponen makna yang sama, tapi satu di antaranya memiliki komponen mana yang agak luas. Itu contohnya seperti alat tulis dengan pensil. Itu merupakan satu kata yang sama, hanya saja pensil itu lebih spesifik, sedangkan alat tulis itu itu lebih luas. Lalu yang kedua itu ada sinonim kognitif. Itu adalah pasangan kata yang memiliki fungsi sintaksis yang sama seperti nomina atau verba. Contoh itu meninggal dan mati. Ada salah satu contohnya seperti nenekku meninggal kemarin. Lalu ada lagi kata nenekku mati kemarin. Meninggal dan mati itu memiliki suatu makna yang sama. Hanya saja kata meninggal itu lebih halus dibandingkan menggunakan kata mati. Lalu penyerapan istilah asing ke Indonesia. Yang pertama itu ada proses adopsi. Proses adopsi adalah proses terserapnya bahasa asing karena pemakai bahasa tersebut mengambil kata asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Misalnya seperti hot dog sama shuttle shock. Lalu ada proses adaptasi. Itu adalah kosakata dari bahasa asing dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya seperti uji coba, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada try out. Jadi contoh kalimatnya itu seperti saya mengikuti tes uji coba masuk SMA. Terus ada juga rumah kaca, dalam bahasa Inggrisnya adalah greenhouse. Jadi ibu menanam banyak tanaman di rumah kaca. Lalu ada proses terjemahan. Proses terjemahan adalah kosakata dari bahasa asing dicarikan padanan katanya. Terus selanjutnya faktor-faktor kata asing di masyarakat. Pertama itu adalah keegoisan paradigma masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat itu masih sangat egois. Dia beranggapan bahwa suatu bahasa asing itu jauh lebih keren digunakan dibandingkan bahasa Indonesia. Sedangkan kedua itu adalah ketidakpahaman masyarakat terhadap padanan kata. Jadi mereka tidak mau mencari suatu istilah kata asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia-nya. Sehingga mereka tidak mau repot-repot untuk mencari padanannya. Ini merupakan daftar pusaka dari suatu karya ilmiah yang saya buat. Oke, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.